Apakah karena kalimat Tuhan bukan orang Arab atau Allah bukan orang Arab? Kalau berbahaya atau tidak, ya jangan playing victim lah. Ingin menanyakan kepada Pak Edi, kenapa kalimat saya itu dianggap sebagai penodaan agama? Penyidik dalam kapasitas apa? Kapasitas dia sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Somasi yang dibuat, yang dikirimkan ke DPP PAN itu adalah bentuk ancaman. Pak Edi, tolong jelaskan dong kapan saya melakukan penodaan agama, ya? Karena saya tidak pernah merasa bahwa saya menodai agama saya, menodai Islam. Karena buat saya menodai agama itu adalah sesuatu perbuatan yang memang tidak bisa diterima. Jadi pertanyaan saya ketika itu adalah, atau permintaan dari kuasa hukum adalah agar Pak Edi menarik karena seolah-olah itu ditujukan kepada saya. Dan kemudian saya sendiri membuat pernyataan kemudian adalah, Pak Edi tolong sampaikan kepada saya penjelasan tentang kapan saya pernah menodai agama, karena buat saya itu adalah sesuatu hal yang memang sama sekali tidak pantas dilakukan. Jujur deh, dunia Islam itu parah, penuh konflik, cekcok, bodoh, berantakan, ilmu pengetahuan yang tertinggal, teknologinya bergantung pada barat, miskin, tidak menghargai HAM, dan seterusnya. Pokoknya parah, parah. Ade Armando itu jangan playing victim, ya, bahwa kondisinya saat ini adalah akibat dari pernyataan atau sikap orang lain, bukan. Jadi menurut saya kalau berbahaya atau tidak, ya jangan playing victim lah. Tapi saya juga harus bertanya kepada Pak Edi, kenapa Pak Edi menilai bahwa saya sudah melakukan penodaan agama? Apakah karena kalimat Tuhan bukan orang Arab atau Allah bukan orang Arab, atau ada kalimat-kalimat yang lain atau hal-hal yang lain? Sebetulnya kan enak tuh kalau kita sebagai sesama orang dewasa itu bertukar pikiran semacam itu. Karena ini penting bagi masa depan Bang Ade dan keluarga. Karena status hukum Bang Ade ini banyak yang menyimpulkan di media massa bahwa sampai hari ini Bang Ade masih menyandang status sebagai tersangka. Tentunya status hukum ini sangat penting, apalagi hari-hari ini sangat sensitif terkait penistaan agama. Tapi dengan mengatakan bahwa saya seharusnya menjelaskan tentang kasus tersangka saya itu, sebetulnya artinya saya simpulkan ya, Mas Slamet, mudah-mudahan saya nggak salah, Pak Edi itu menganggap bahwa saya memang sudah menodai agama karena kasus yang membuat saya jadi tersangka itu. Sebenarnya kalau itu yang disampaikan kan juga jelas jadinya bahwa memang Pak Edi ini menganggap saya sudah melakukan penodaan agama, yaitu kaitannya dengan pernyataan saya Tuhan bukan orang Arab, ya. Kalimat itu yang menjadikan saya tersangka. Hal itu diminta oleh saudara Armando. Menurut saya mengambil alih tugas dia untuk menjelaskan. Sesungguhnya penjelasan mengenai apakah menistakan agama dilakukan oleh Ade Armando atau tidak, itu harus dia menjelaskan. Kepada siapa? Kepada penyidik. Dalam kapasitas apa? Kapasitas dia sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Kalau itu yang dianggap sebagai penodaan agama, ya sebetulnya saya ingin menanyakan kepada Pak Edi, kenapa kalimat saya itu dianggap sebagai penodaan agama, ya? Karena jelas-jelas kesimpulan Pak Edi adalah saya memang sudah melakukan penodaan agama. Itu merupakan barang bukti, kami tidak bisa memflorkan dalam forum terbuka hari ini. Biarkan nanti kesaksian dan bukti itu menjadi bukti otentik yang bisa dijadikan barang bukti oleh pihak penyidik. Bagi saya, umat Islam terbelakang. Dan keterbelakangan umat Islam itu terjadi karena menurut saya kesalahan cara berpikir banyak orang Islam. Kan ketika itu harus dikatakan hampir mati lah ya, hampir tewas gara-gara orang menuduh saya melakukan penodaan agama, ya. Untungnya alhamdulillah Allah menyelamatkan saya sehingga saya tidak meninggal saat itu. Tetapi ketika itu kemudian Pak Edi mengulangnya lagi dalam sebuah tweet yang paling tidak kita katakan seolah-olah mengatakan saya memang menodai agama. Yang berinisial AA di situ tidak pernah menyebut secara langsung AA itu siapa. Jadi Bang Ade perlu juga diklarifikasi. Bukan bermaksud kami menuduh dan bermaksud kami menuduh Bang Ade melakukan penistaan agama, karena
yang berhak menentukan itu yaitu adalah pihak yang berwajib, adalah dalam proses penyidikan. Buat saya, karena tadi pertanyaan terhadap saya adalah sebetulnya pencemaran nama baiknya apa, saya sebaiknya bertanya kepada Mas Slamet, tapi Mas Slamet justru mengatakan itu adalah hak kepolisian untuk menjelaskannya. Jadi kalau urusan perkara hukum, kita sih ikuti aja, kan kita negara hukum ya. Sebagaimana kami mengajukan somasi, kemudian penguasa atau pengacara saya kemudian menggugat Pak Edi, sekarang juga Pak Edi menggugat Pak Muanas, saya rasa itu hal yang normal saja dalam sebuah negara hukum. Itu kami sangat menyayangkan, karena Partai Amanat Nasional merupakan suatu lembaga yang terbuka bagi siapapun untuk melakukan klarifikasi, tabayun, komunikasi. Nah, yang kami sayangkan, kenapa dari pihak kuasa hukum Ade Armando melakukan somasi? Somasi tersebut kami katakan dan kami sampaikan itu bukan bentuk klarifikasi dan tabayun, tapi kami sampaikan bahwa somasi yang dibuat, yang dikirimkan ke DPP PAN itu adalah bentuk ancaman, karena ada kalimat 3 kali 24 jam tidak menghapus tweet maka akan dilaporkan kepada kepolisian. Playing Victim bukan judul film. Playing Victim adalah mereka yang selalu mengidentifikasi diri tentang satu hal, menempatkan sebagai korban dan berkeyakinan bahwa orang lainlah penyebab kesengsaraan yang dialaminya. Tak terduga, bogem mentah mendarat di wajah dan sekujur tubuh Ade Armando, nyaris ditelanjangi, begitu terasa mempermalukan dirinya, bantuan polisi nyaris terlambat. Memagari dari akibat lebih jauh, evakuasi tersendat massa, sebelum dirujuk ke rumah sakit, perlu review tragedi Ade Armando itu, sejatinya pun tak perlu. Memang tak ada korelasi langsung dengan bahasan, cuma saja, pengacara Muanas Alaidin mencoba mengaitkan konten Twitter Edi Suparno yang berlanjut laporan polisi, LP. Tragedi Senin Kelabu itu jelas sebagai akibat Ade Armando sendiri, sekali lagi, akibat perilaku diri sendiri, mau dituntut dari pangkal manapun, begitulah adanya. Akibat arogansi diri, tak ada terkait sosok Edi Suparno, tak juga dalam kapasitas anggota DPR RI dan Sekjen DPP PAN, betapapun posisi dan jabatan itu melekat. Ade Armando mempertanyakan cuitan Sekjen PAN Edi Suparno soal diksi penodaan agama yang dialamatkan kepadanya. Ade Armando menilai pernyataan Edi Suparno ini membahayakan dan bisa menimbulkan dampak serius. Menanggapi pernyataan Ade Armando ini, Edi Suparno menilai dosen UI itu playing victim. Menurut Edi, kondisi pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando adalah akibat perbuatan Ade Armando sendiri. Menurut saya Ade Armando itu jangan playing victim, bahwa kondisinya saat ini adalah akibat dari pernyataan atau sikap orang lain, bukan. Jadi menurut saya kalau berbahaya atau tidak, jangan playing victim lah, kata Edi di Polda Metro Jaya. Cuitan saya tidak pernah mencemarkan atau menuduh apalagi menuding. Saya justru, cuitan saya itu pada intinya, konsepnya itu, meminta penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap seseorang, kemudian juga saya minta supaya ada penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang menistakan agama, bebernya. Saya gunakan kata-kata menistakan loh ya, menistakan agama dan ulama, jadi saya tidak pernah menggunakan kata-kata penista. Yang menggunakan kata penista, itu adalah saudara Muanas di dalam cuitannya, tambahnya. Edi lantas menanggapi pernyataan Ade Armando yang memintanya membuktikan cuitannya soal penista agama. Menurut Edi, dirinya tidak perlu membuktikan hal itu, tetapi justru Ade Armando yang harus membuktikannya. Kalau hal itu diminta oleh saudara Armando, saya mengambil alih tugas dia untuk menjelaskan. Sesungguhnya penjelasan mengenai apakah menistakan agama dilakukan oleh Ade Armando atau tidak, itu harus dia yang menjelaskan. Kepada siapa? Kepada penyidik. Dalam kapasitas apa? Kapasitas dia sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, tuturnya. Edi menjelaskan sikap tegasnya karena hal itu sudah sesuai dengan ranah hukum. Menurutnya jika hanya perbedaan pandangan bisa diselesaikan dengan berdialog atau diskusi, namun kalau sudah menyinggung secara pribadi menjadi hal yang berbeda. Jangan justru menyerang pribadi apalagi pribadi dan keluarga, itu menurut saya tidak baik, tidak etis. Karena itu saya memiliki alasan kuat untuk melaporkan yang bersangkutan. Oleh karena itu proses hukum ini akan saya jalankan sesuai jalur yang tersedia, terang dia. Diketahui Edi melaporkan Muanas ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dia sudah dimintai keterangan sebagai saksi pada tanggal 23 Mei.